Surat lamaran kerja itu adalah surat pengantar yang biasanya dikirimkan peserta dengan CV. Nah, biasanya CV itu kan kaku ya, maksudnya isinya itu-itu aja. Nah, tugasnya surat lamaran kerja ini adalah menyambungkan CV kamu dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jadi, isi dari surat lamaran kerja itu akan banyak menjelaskan dan meng-highlight tentang pengalaman kamu dan motivasi kamu mengapa mau bekerja di perusahaan itu. Nah, karena surat lamaran kerja ini adalah surat pengantar, jadi biasanya itu nggak akan panjang-panjang banget, biasanya itu maksimal 1 halaman. Bagian pertama adalah kepala surat. Jadi kepala surat ini biasanya kita menuliskan nama penerima suratnya, nama perusahaan, dan juga alamat perusahaan dari perusahaan yang kita lamar. Bagian kedua adalah bagian perkenalan. Bagian ini sangat krusial karena kalian akan membangun kesan pertama kepada HRD. Nah, kalau kalian mau keterima kerja, penting banget untuk memilih kesan pertama yang baik di depan HRD. Nah, yang bisa kalian masukin di dalam pengenalan ini adalah pesan pembuka, lalu kalian bisa memperkenalkan diri kalian, lalu sebutkan alasan kalian mengirimkan surat ini, lalu kalian bisa menyebutkan dari mana kalian tahu tentang lamaran pekerjaan ini. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung saja lihat contohnya. Di bagian ini, Williams memberikan informasi kepada rekruter dari mana ia lulus, bagaimana ia menemukan lowongan kerja tersebut, dan posisi apa yang ingin dilamar. Bagian ketiga adalah bagian kualifikasi. Bagian ini adalah bagian yang benar-benar harus kalian perhatikan dan kalian highlight, karena ibaratnya ini adalah kesempatan kalian untuk menjual diri kalian. Nah, di bagian ini akan membuat kalian stand out. Itu contohnya adalah menjelaskan pencapaian terbesar dalam kehidupan kalian. Lalu kalian bisa menjelaskan skill atau keterampilan yang relevan dan menjelaskan juga bagaimana kemampuan kalian untuk membantu perusahaan berkembang di masa depan. Di bagian kualifikasi ini menjelaskan pengalaman magang serta skill dan keterampilan yang dia pelajari. Williams juga sudah mencapai pencapaian terbesar yang pernah diraih dan diukur secara kuantitatif. Dia juga menjelaskan ketertarikan untuk mencoba hal baru sehingga membuat dia menjadi kandidat terbaik untuk di posisi ini. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Akhirilah bagian penutup dengan saran penutup dan ekspresikan harapan kalian untuk mendapatkan kesempatan di wawancara. Nah, kalian juga bisa menyebutkan dokumen-dokumen yang disertakan dengan surat lamaran kerja ini. Contohnya adalah CV, portofolio, dan lain-lainnya. Dan jangan lupakan ucapkan terima kasih untuk waktu yang diluangkan oleh rekruter. Oke, setelah kita menjelaskan bagian-bagian surat lamaran kerja, selanjutnya saya akan memberikan tips untuk membuat surat lamaran kerja. Pertama adalah lakukan riset terlebih dahulu. Dengan melakukan riset, kalian bisa meyakinkan rekruter dengan kata-kata yang kalian tulis. Dengan melakukan riset juga kalian akan terlihat siap dan termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian lamar. Kalian bisa melakukan beberapa riset tentang perkembangan perusahaan, nama rekruter, dan juga visi misi perusahaan yang akan kalian lamar. Yang kedua adalah gunakan angka, deskripsikanlah pencapaian dan prestasi kamu dengan data kuantitatif, karena ini akan memudahkan rekruter untuk mengevaluasi dan melihat kemampuan kamu. Saya akan memberikan contoh di posisi sosial media spesialis. Yang pertama adalah jumlah followers, yang kedua adalah jumlah post yang kalian buat dalam 1 minggu, dan juga rata-rata likes yang kalian dapatkan. Yang ketiga adalah tunjukkan antusiasme dan motivasi kamu. Bayangkan diri kamu adalah seorang rekruter, pastinya kalian akan mengerjakan orang yang bersemangat, yang juga termotivasi untuk bekerja dalam perusahaan kamu. Maka tunjukkan antusias kalian melalui surat yang kalian tulis. Beberapa hal yang bisa kalian mention supaya kalian terlihat antusias adalah alasan mengapa kamu ingin melamar di posisi tersebut dan jelaskan bagaimana kamu cocok dengan budaya perusahaan.